Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya dalam video part kedua pembahasan postes materi 1 topik pelatihan Merdeka Belajar modul yang keempat dan yang kelima. Yang pertama adalah aktifkan situs guru Kemendikbud.go.id, lalu masuk ke pelatihan mandiri, lihat pelatihan mandiri. Baik, kita lanjutkan selesaikan modul Merdeka Belajar. Selesaikan modul. Kemudian kita lanjutkan pada modul yang keempat. Seperti biasa, materi belajar dibuka videonya, kemudian dilihat, dipahami, kemudian latihan pemahaman, dan selanjutnya isikan refleksi. Setelah selesai, kita bahas mengenai post-testnya. Klik kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Ada 12 soal pada modul keempat ini, yaitu materi tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Soal yang pertama, Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Berikut ini adalah bagian biologis yang dimaksud. Awas, kecuali rasa takut benar, cemas juga benar, percaya diri juga benar. Berarti D jawabannya. Lanjut. Soal kedua. Menurut Ki Hajar Dewantara, apa yang dimaksud dengan budi pekerti? Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara, bulat jiwa manusia merupakan hasil dari bersatu gerak pemikiran, rasa, kehendak, kemauan, sehingga ini sepertinya A benar. Nilai karakter, kesadaran, serta tindakan untuk melakukan nilai tersebut tidak benar. Peraturan hidup timbul pergaulan kelompok manusia dari masalah yang dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari juga kurang benar. Perangai menetap kuat jiwa manusia merupakan sumber timbul. Jadi yang benar adalah menurut saya A. Lanjut. Soal nomor 3. Budi pekerti merupakan paduan dari kualitas berikut ini. Kecuali kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu cipta, rasa, dan karsa, berarti jiwa. Lanjut. Nomor 4. Bagian yang berhubungan dengan rasa takut, cemas, senang, percaya diri, dan perasaan lain merupakan titik-titik yang berperan menentukan karakter seseorang. Jasmani bukan, biologis ya, intelligible tidak ini. Ini bagian enggak, berarti B. Lanjut. Nomor 5. Keterampilan pikiran dan kemampuan menyerap pengetahuan adalah bagian intelligible yang dapat berubah jika intelligible kata kuncinya ya. Dibiarkan tanpa intervensi, salah, dipengaruhi keadaan dan benar, memiliki bakat tertentu, adanya kemampuan. Yang saya pikir B ini jawabannya. Lanjut, nomor 6. Tempat utama yang paling baik dalam melatih karakter murid adalah sekolah, tempat yang paling baik, keluarga, sahabat, ya keluarga tentunya. Lanjut, nomor 7. Memiliki sikap rendah hati dan memiliki rasa empati merupakan bagian dari kecakapan. Rendah hati, kecakapan, rendah hati berarti kognitif kan apa itu? Budi pekerti. Lanjut, nomor 8. Apa yang dapat dilakukan oleh pendidik terhadap budi pekerti sebagai kemampuan kodrat murid? Kodrat murid yang dilakukan oleh guru ya. 8. Apa yang ya membantu murid, bukan mengendalikan budi ini, bukan menemukan budi pekerti pada diri sendiri. Berarti nomor 8 kayaknya C ini. Lanjut.
Teori konvergensi didasarkan atas dua teori, yaitu teori ini nih. Teori tabula rasa dan teori negatif. Lanjut. Nomor 10. Proses belajar menumbuh kembangan kecerdasan budi pekerti murid sehingga mampu menebalkan tabiat, menyamarkan relasi. Ini T. Selanjutnya nomor 11. Teori yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan wawasan yang diinginkan pendidik adalah menurut teori 11. Oh, ini berarti tabula rasa. Lanjut. Soal nomor 12. Ki Hajar Dewantara membagi budi pekerti menjadi dua bagian, yaitu tabula rasa sebagai A ini. Biologi dan intelligible. Kita cek jawabannya, Bapak Ibu, semoga benar semua. Satu sudah dijawab, sampai berikutnya sudah jawab semua. Bismillahirrahmanirrahim, kita kumpulkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata luar biasa. Sudah semua, kembali ke modul. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada modul yang kelima. Nah, modul yang kelima ini terdapat dua materi. Judul materinya adalah pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Seperti biasa Bapak Ibu tonton dulu video ini satu persatu. Setelah selesai menonton, catat yang penting-penting sehingga setelah Bapak Ibu menonton ada centang warna hijau di sebelah kiri seperti ini. Kemudian lakukan latihan pemahaman. Kemudian kerjakan tuliskan refleksi Bapak Ibu. Selanjutnya modul materi kedua membimbing murid ini juga sama, ceritakan refleksinya. Ini misalnya saya ceritakan siapa saja yang sudah Anda libatkan dalam pembelajaran saat ini, orang tua siswa, perangkat desa, tokoh masyarakat. Nah, silakan Bapak Ibu bebas mengerjakan menulis refleksi Bapak Ibu sendiri. Kita lanjutkan pembahasan post-testnya. Seperti biasa, mulai kerjakan post-test. Soalnya ternyata hanya 8 Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai mengerjakan. Dalam menilai pemahaman murid, pendidik sebaiknya menggunakan alat ukur, lalu menyimpulkan, menggunakan alat pengukuran dengan melibatkan murid untuk merefleksi pemahaman, belajar, menggunakan alat ukur yang dibuat murid nggak mungkin, menggunakan objek yang dapat diukur dengan jelas juga bisa. Nah, ini yang paling baik adalah menurut saya B. Lanjut. Nomor 2, fungsi pendidik akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jika kita sebagai pendidik memiliki beberapa pemahaman di bawah ini kecuali, awas Bapak Ibu ini ada catatan kecuali, berarti kalau kecuali setiap murid memiliki kodrat benar. Pendidik hanyalah sebagai tuntunan, ya. Pendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik dapat berkehendak atas kodrat kekuatan potensi murid. Nah ini jawaban yang benar adalah D menurut saya. Lanjut, nomor 3. Ingarso Sungtulodo yang menjadi salah satu bagian dari sistem Among. Yang artinya Ingarso itu di depan. Berarti mesti jawabannya A ini. Di depan memberi teladan. Di tengah, di samping nggak mungkin. Jadi jawabannya pasti A. Lanjut, nomor 4. Pada bab ke-21, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, kemampuan sosial emosional menjadi sangat penting bagi murid maupun guru. Guru diharapkan menjadi contoh bagaimana bisa mengembangkan kemampuan tersebut pada dirinya untuk meneruskannya dalam membantu murid untuk menguasainya. Salah satu kompetensi mendasar yang menunjang penguasaan kemampuan tersebut. Salah satu kompetensi mendasar. Pedagogik, pengetahuan, sosial, literasi. Contoh menjadi contoh ya berarti pedagogik. A. Lanjut.
Nomor 5, sesuai pesan Ki Hajar Dewantara untuk menuntun murid sesuai zamannya, maka guru perlu menumbuhkan pola pikir pembelajar atau grow mindset yang membuat murid keyakinan untuk dapat terus berkembang, mau mendalami hal-hal yang dikuasai saja, memiliki keterbukaan untuk berkomunikasi dengan guru yang diinginkan saja nggak mungkin, mengedepankan kebenaran pendapat pribadi nggak mungkin. Ini yang benar, kayaknya. Memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang. Lanjut. Nomor 5. Nomor 6. Murid sebagai pusat pembelajaran sehingga dapat. Murid sebagai pusat pembelajaran sehingga dapat mengevaluasi mereaksi proses belajar, capaian belajar, memiliki arah menjadi pusat perhatian, memperoleh instruksi langsung banyak yang yang ini yang A berarti mengevaluasi dan merefleksikan proses dan capaian belajar. Lanjut. Nomor 7, dalam perkembangan diri seorang anak yang berkewajiban untuk menjadi teladan sebagai lingkungan terdekat adalah lingkungan terdekat kata kuncinya ya. Kata kuncinya teman, bukan ya ini orang tua dan atau keluarga. Lanjut, baik ini yang terakhir. Di bawah ini adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid. Tri sentra pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kecuali keluarga benar. Diri sendiri, pergerakan pemuda perguruan. Mungkin diri sendiri nih. Cek ulang jawaban, sudahkah dijawab semua? Sudah, 8-8-nya sudah. Bismillahirrahmanirrahim, kita kumpulkan semoga benar semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, luar biasa, pemahaman yang sangat baik dan semuanya benar. Kembali ke modul. Demikian Bapak Ibu pembahasan post-test materi 1, topik pelatihan Merdeka Belajar modul 4 dan modul 5. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.